Halo sahabat, tahukah kalian 71% permukaan bumi tertutupi oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% adalah air laut, sedangkan 3% sisanya adalah air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang ada di kutub, dan sisanya yang dapat kita gunakan sehari-hari seperti air di danau, air sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tapi anehnya, air tidak pernah habis, meskipun kita pakai terus-menerus. Kenapa bisa begitu ya? Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Yuk kita pelajari bersama. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara umum, siklus air melalui beberapa tahapan penting seperti evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah tahap evaporasi, di mana air di permukaan laut, sungai, dan danau akan menguap karena adanya panas matahari, lalu naik ke udara sebagai uap air. Tak hanya air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan air ke udara akibat panas matahari. Nah, proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Ketika uap air naik ke udara, suhu akan menjadi lebih dingin. Nah, uap ini pun akan mengembun dan menjadi tetesan-tetesan air kecil dan akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan dan dataran yang lebih tinggi. Jika awan menebal dan tidak lagi mampu menahan air, maka terjadilah presipitasi atau yang sering kita kenal dengan istilah hujan. Sebagian air hujan itu akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, proses ini disebut dengan infiltrasi. Lalu, sisa air hujan ini akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan air laut. Proses ini disebut dengan runoff. Nah, setelah itu siklus ini akan kembali terjadi secara berulang dan terus berulang. Nah, itulah proses dari terjadinya siklus air. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui apa saja manfaat dari air yang sangat begitu banyak. Nah, karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus terus menjaga kualitas air agar terus bisa digunakan. Namun sayangnya beberapa aktivitas manusia dapat memicu terganggunya siklus air dan malah memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Contohnya seperti alih fungsi hutan, pembangunan jalan dan bangunan, ataupun membuang limbah ke lingkungan dengan sembarangan. Jadi, bagaimana cara kita merawat air? Yang pertama yang dapat kita lakukan itu adalah merawat perairan yang kita punya. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan di sungai ataupun di selokan. Dan yang kedua, yaitu merawat pepohonan di sekitar kita. Karena pohon memiliki peran penting dalam siklus air, di mana pohon itu akan melepaskan air tanah ke udara melalui proses transpirasi, yaitu melepaskan uap air menuju atmosfer. Dan yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air, karena masih banyak daerah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Siklus air tidak hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi. Ingat ya, air itu tak pernah diam, ia akan terus bergerak, terus bekerja untuk memberi kehidupan.
Semoga video ini membantu kamu memahami dan menyusun alur siklus air dengan lebih mudah. Sampai jumpa di pelajaran biologi berikutnya. Tetap semangat belajar dan terima kasih.